Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Entah mungkin tisu masih habis di warung Madura atau di minimarket. Silahkan dicek ya. Karena kita saja belum mereaksi semua para termul yang nangis di pojokan tuh. Nah, untuk menghibur diri mereka, para termul itu mengatakan ya, lihat nanti, ini belum selesai. Lah siapa juga yang bilang sudah selesai. Tapi kan apabila pertandingan sepak bola ya, menit ke-10 sudah bikin skor 1-0, ya kita bergembira lah ya. Setidaknya pertandingan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan dalam permasalahan ini sebetulnya yang kita harapkan itu adalah keadilan. Dalam pengertian pelaksanaan persidangan sebagaimana peraturan perundang-undangan, sebagaimana seharusnya. Itu yang kita inginkan sebetulnya. Perkara-perkara yang lain sebentar begitu, karena ini dari awal permasalahannya adalah Joko Widodo yang melaporkan Roy Suryo dan Dr. Tifa itu. Jadi apabila ada a way out ya, ada jalan keluar dari sini atau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari permasalahan ini, salah satunya adalah penegakan hukum, dan itu akan menjadi sesuatu yang berharga bagi masa depan Indonesia. Siapa tahu ya, ini adalah titik balik dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia, siapa tahu, karena bagaimanapun kita adalah pelaku sejarah, bagaimanapun setiap masa orang-orang itu adalah pelaku sejarah. Hanya saja saat seseorang itu berada di dalam masa yang penting pada suatu titik sejarah, orangnya juga saat itu banyak yang tidak sadar ya. Little that they know, waktu umatnya Nabi Musa itu ada di zaman Nabi Musa, sedikit sekali mereka itu sadar saat itu bahwa mereka akan menjadi titik perbincangan berabad-abad ya. Nah, kita tidak tahu ada di titik mana kita dalam sejarah, hanya yang jelas ini adalah pertama kalinya kita melihat di dalam media sosial bagaimana carut marutnya, kejelasannya, jelas carut marutnya penegakan hukum yang ada di Indonesia, tetapi bagaimanapun kita tidak bisa putus asa ya dan abai atas apa yang terjadi. Baik, ini kita akan menyaksikan Ade Darmawan. Itu yang saya maksud ya. Kita belum melihat Ade Darmawan nangis nih, karena Ade Darmawan ini termasuk salah satu termul yang inkonsisten. Beberapa waktu yang lalu saat putusan penegak hukum itu ya tidak memihak kepada Jokowi, dia akan sampai teriak-teriak ya. Sekarang teriak-teriaknya nggak ada. Mungkin malu. Makanya hati-hati ya di era jejak digital ini. Ini akan kita saksikan, tiada lain dan tidak bukan adalah Ade Darmawan versus Mas Abdul Ghafur Sangaji ya, pengacara yang sedang mucuk ya, sedang naik daun. Baik, dan ini lucu, nanti ada notis dari presenter juga yang mengatakan, Mas Ade kok lemes kali ini, semangat dong. Ade Darmawan sampai dikasih semangat sama presenter. Aduh, ini kita saksikan ya, check it out. Majelis Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan nota perlawanan atau eksepsi Tifauzia Tiasumah, terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 Joko Widodo. Apakah putusan ini akan menghentikan polemik ijazah Jokowi? Lantas bagaimana Roy Suryo yang hingga kini belum memasuki sidang pokok perkara? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dan juga Waketum Brigade Rakyat Nusantara Ade Darmawan yang sudah hadir di studio. Selamat sore Bang Sangaji, Bang Ade, terima kasih untuk waktunya di Kompas. Bang Ade. Bang Sangaji, putusan eksepsi Dr. Tifa dikabulkan batal demi hukum. Apakah ini sebenarnya menjadi angin segar juga bagi Roy Suryo yang memang sampai saat ini belum masuk ke sidang pokok perkara ya? Ya, jelas menjadi angin segar. Tadi disampaikan oleh Prof. Hipnu memang benar, tapi harus dibedakan antara apa yang disampaikan Prof. Hipnu ketika surat dakwaan belum dilimpah. Persoalannya adalah ini kan surat dakwaan sudah limpah. Pokok perkara sudah terregister 300 Pit B. Ya, artinya pidana biasa 2026 PN Jakarta Timur. Bu Tifa itu 301. Ya, Pit B. Jadi terhadap surat dakwaan yang sudah dilimpahkan dan sudah secara formal kami terima,
itu tentu tidak bisa lagi dilakukan perubahan, ya, kecuali Karena sudah terdaftar itu ya artinya sudah terdaftar dan sudah diserahkan kepada kami. Kalau jaksa mengubah surat dakwaan, dasarnya apa jaksa melakukan perubahan surat dakwaan? Berarti sama hanya jaksa melakukan penyeludupan hukum. Ya? Karena sesuatu yang sudah dilimpahkan, sudah diterima oleh majelis hakim, sudah juga diterima oleh terdakwa, dengan putusan selain ini jaksa tidak bisa secara ujuk-ujuk artinya secara berkas tidak bisa diubah, tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa ditambah? Tidak bisa ditambah, tidak bisa diperbaiki kecuali direnvoy terhadap bukan pokok perkara. Artinya di dalam surat dakwaan itu masih bisa diperbaiki tetapi sepanjang tidak menyentuh pokok perkara. Misalnya typo, ya, hal-hal yang sifatnya minor. Tapi kalau substansi diubah oleh jaksa penuntut umum, ya jaksa melakukan penyeludupan hukum. Bahkan itu juga bisa menjadi celah bagi kami untuk mengajukan eksepsi yang justru akan lebih serius lagi. Oke, kami tangkap. Bang Ade, menduga tidak majelis hakim memutuskan ditolak, diterima, dan artinya ini adalah batal demi hukum? Ya, kalau terkait batal demi hukum, ya putusan sela itu adalah satu bahan koreksi bagi JPU. Karena saat ini memang yang pertarungan ini memang sama JPU ya, jaksa penuntut umum, lemes sekali yang mewakili para korban. Nah, di dalam pasal 74 poin 4 jelas dikatakan bahwa kalau dia tidak mau mengacu pada 206 pasal 206 KUHP baru, poin 4 juga yang menyatakan bahwa bisa dilakukan perlawanan atau verset, tetapi atau dia mengambil pasal 74 ayat 4, gitu loh, menyatakan bahwa memperbaiki kemudian diajukan kembali. Jadi saya rasa ini bahan koreksi, ya ini betul-betul kita tetap mendorong kepada teman-teman kejaksaan untuk bisa memperbaiki secara cepat, terus kemudian didaftarkan lagi. Saya rasa nggak ada masalah sih dengan adanya putusan sela, justru koreksi. Pak Jokowi sudah dengar ini pasti dong. Responnya apa? Saya rasa Pak Jokowi saat ini dia hanya menantikan sebagai saksi pelapor ya. Nah, bahwa kemudian ini ada putusan sela, harapan beliau ya tentunya pengen hadir di pengadilan. Nah, kemudian ini akan diperbaiki oleh jaksa, ya tentunya itu harapan beliau juga kan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada, saya rasa untuk putusan ini saya mengambil bahwa pendapat saya pribadi bahwa ini adalah putusan yang bahan koreksi bagi teman-teman di kejaksaan untuk lebih cermat lagi nantinya. Aduh, si Ade gimana ya? Ini kegagalan para termul ya, sedari awal. Banyak sekali mereka itu yang gagal di dalam melihat permasalahan itu dari akarnya. Ini memang hanya sebagai putusan sela, sebagaimana sudah kita bahas ya. Ini putusan sela secara proses hukum ini saya tidak mengatakan tidak terlalu signifikan ya. Ya ini satu lompatan proses hukum saja, nanti akan diproses lagi. Betul itu, ini hanya sebuah putusan minor jika kita melihat itu dari sebuah proses di dalam persidangan. Tapi apabila kita melihat ini secara keseluruhan, harus diingat bahwa kelalaian jaksa di sini tidak berdiri sendiri. Itu pasti dari penyidikan dari awalnya tuh. Kemudian dari ketidaktelitian jaksa saat menerima pelimpahan P21 itu. Banyak sekali problemnya. Dan kita masyarakat jangan ikut-ikutan kayak termul melihat ini hanyalah suatu pos pemberhentian dari suatu proses penegakan hukum. Tidak. Kita lihat ini seluruhnya. Nah, apakah nanti pada akhirnya hakim bisa melihat ini secara keseluruhan atau tidak? Itu yang akan kita saksikan tuh ya. Bang Sangaji, kalau dilihat ini kan memang belum benar-benar final ya, karena jaksa juga masih punya kesempatan untuk melakukan perbaikan seperti yang disebutkan hakim tadi. Bagaimana Anda menanggapinya? Jadi gini, putusan sela itu memang bukan putusan terhadap pokok perkara. Itu. Putusan sela itu dalam pengertian ilmu hukum adalah putusan sebelum putusan pokok perkara. Karena ini yang berkaitan dengan perlawanan terhadap format syarat sahnya penyusunan surat dakwaan dan diterima oleh majelis hakim, maka dampaknya adalah tadi hakim sudah memerintahkan supaya berkas dikembalikan, kemudian perkara ini tidak bisa lagi dilanjutkan ke pokok perkara atau persidangan untuk tahap pembuktian. Ya, apakah kemudian ini bisa diperbaiki? Saya ingin kasih langkah hukumnya.
Kalau tadi Bang Ade bilang berdasarkan pasal 74 ayat 4. 75. Ah, itu keliru. Itu harusnya 75 pasal ayat 75 ayat 4. Oke. 75. Pasal 75 ayat 4 tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Harus dijuntokan kepada pasal 206 ayat 4. Apa Ya. itu? Terhadap putusan majelis hakim yang membatalkan surat dakwaan, maka harus dilakukan dulu perlawanan karena ini putusan. Setiap yang sifatnya putusan itu langsung harus dilakukan dulu perlawanan. Oke. Jadi Itu tidak teknisnya bisa kan seperti itu jaksa ya. secara ujuk-ujuk kemudian menggunakan pasal 75 ayat 4 Ya. untuk memperbaiki surat dakwaan dan mengirimkan lagi kembali kepada majelis hakim. Nggak bisa begitu. Harus melakukan dulu upaya perlawanan kemana? Pengadilan tinggi. Oke. Nanti kita lihat apa Oke. pertimbangan dan apa putusan pengadilan tinggi. Ya. Ya. Kalau pengadilan tinggi memberikan pertimbangan bahwa jaksa boleh mengajukan kembali surat dakwaan tersebut, Ya. maka berlaku pasal 75 ayat 4. Oke. Tapi kalau kemudian pengadilan tinggi ya berpendapat sesuai dengan pengadilan negeri, berarti sampai kapanpun Oke. perkara ini tidak bisa lagi Baik, dilanjutkan. itu secara teknisnya akan seperti itu. Bagaimana Bang Ade? Sebentar, presenter ya. Seharusnya Anda paham, presenter itu seharusnya paham bahwa kita ini adalah negara dengan kepastian hukum dan itu selalu kita ulang ya untuk diingatkan. Maka tatkala Mas Abdul Ghafur Sangaji menjelaskan proses tahapan-tahapan ini, oh itu kan teknis. Jangan menyepelekan teknis. Teknis itu adalah hal yang paling penting di dalam negara dengan kepastian hukum. Jadi ini menarik ya. Nanti kita akan melihat juga karena si Ade Darmawan ini kurang cerdas ya. Nggak terlalu asik sebetulnya memperhatikan Ade Darmawan itu. Saya lebih asik memperhatikan Firmanto itu. Firmanto itu agak alot ya. Itu agak asik tuh Firmanto itu. Ini 206 dengan 75. Si Ade melihatnya ini secara parsial dan itu para termol melihatnya begitu ya. Ini parsial. Jadi tindakan atau pilihan itu dilihat ada pada diri jaksa. Apakah jaksa akan melawan putusan itu atau menerima putusan itu dengan cara apa? Memperbaiki. Nah, Mas Abdul Ghafur Sangaji melihat bahwa memperbaiki putusan itu tidak bisa dilakukan secara menyendiri tanpa melawan dulu karena ini adalah putusan. Nah, ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena coba lihat. Di dalam persidangan yang mana kuhapnya jelas, tetapi orang kok masih bisa berbeda pendapat di dalam proses selanjutnya setelah putusan. Ya, coba nih. Ini di kita nih. Ini bukan sebuah anomali ya, sebuah disparitas antara prinsip dengan realita. Prinsipnya kita itu negara kepastian hukum. Berarti kan seharusnya sudah tidak ada perdebatan. Apabila hakim memutuskan sesuatu, dalam hal ini misalkan menerima eksepsi atas dakwaan dari jaksa, maka seharusnya langkah selanjutnya dari jaksa itu jelas, undebatable. Karena ini merupakan sebuah proses. Tetapi kok di luaran masih bisa berdebat tentang apa yang bisa dilakukan jaksa setelahnya, begitu. Ini masih perdebatan dan kita akan melihat nanti bagaimana yang dipakai di dalam persidangan. Mas Abdul Ghafur Sangaji mengatakan tidak bisa serta-merta yang namanya jaksa itu dia langsung merevisi. Tidak bisa. Ya, dia harus melakukan perlawanan dulu. Nah, apabila nanti perlawanannya ditolak oleh pengadilan tinggi, maka nanti case closed ya, karena dakwaannya memang gugur. Apabila diterima oleh oleh pengadilan tinggi, maka jaksa ini bisa merevisi kemudian mengembalikan lagi, mendaftarkan kembali dakwaan ke persidangan. Itu dari perspektifnya Mas Abdul Ghafur Sangaji. Perspektif termul lain. Nanti akan kita bahas itu ya. Tapi pada saat omongannya Firmanto, karena itu saya kira lebih menarik. Nah, Ade Darmawan ini ya termul mah satu suara lah, termul mah satu begitu semua ya, karena mungkin briefingnya demikian. Kita lanjutkan lagi nih, Ade Darmawan ya. Arti sampai kapanpun perkara ini tidak bisa lagi Baik, dilanjutkan. itu secara teknisnya akan seperti itu. Bagaimana Bang Ade? Ya, kalau Jangan lemes dong Bang Ade. Kayaknya Ya, agak lemes saya- hari ini. Saya tidak lemes, saya justru bersemangat. Jangan lemes, Ade. Senang karena Mana jaksa bisa marah-marahnya? memperbaiki, dakwaan tersebut. Lalu kemudian bahwa kemudian pasal 75 itu tidak bisa kuculuk-kuculuk kemudian Ya. harus ada
pasal 206 itu tadi, itu saya rasa tidak seperti itu mekanismenya. Bang Ade, mekanisme tadi Bang Ade yang hari ini bisa, sudah ada di pengadilan. mekanisme yang Perintah hakim bisa adalah diambil 206 jaksa atau tempuh pasal 75. 206 ayat Bisa 4. menempuh Hakim tidak memerintahkan 206 pasal dan 75. Kalau pasal jaksa 75. menempuh Oke. pasal Nah, 75 sehingga tidak ada akan juga ditolak larangan kembali bahwa majelis ketika hakim. itu Kita dikoreksi, ya kan, memperbaiki teman-teman kejaksaan, ya monggo. Karena kan bukan lawannya Bang Sangaji kan belum masuk di situ. Oke. Ya, jadi paling tidak saya rasa teman-teman kejaksaan ini harus betul-betul memperbaiki. Nah, terus diajukan kembali. Itu perintahnya 75 ayat 4 gitu loh. Jadi Aduh, si Ade kita ini. ikuti saja bahwa kemudian ini menggugurkan pokok perkara, orang belum masuk. Tapi pokok perkara gini, kok. ini artinya Memang gini Mbak Cynthia, bagaimana? sebentar. Putusan sela tidak menggugurkan pokok perkara. Betul. Saya setuju, saya sepakat Ya. dengan Bang Ade dalam hal ini, oke. Tetapi dalam pertimbangan majelis hakim tadi dan arahan dari hakim, karena gini, kalaupun mau masuk ke pasal 75, kecuali dalam amar putusan hakim mengatakan, jaksa silakan memperbaiki surat dakwaan Anda. Tetapi konklusi daripada hakim adalah tempuh dulu pasal 206 ayat 4, yaitu Ya. apa? Saudara saya beri hak hukum untuk melakukan perlawanan terhadap putusan saya. Di mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Ya, oke. jadi tidak bisa kita menalarkan satu argumentasi hukum yang tidak yuridis Silakan. bahwa pasal 75 Silakan itu jadi langsung bisa gini, dipakai. Nggak bisa. artinya Karena itu secara adalah yuridis keputusan salah, kemudian hakim dari sisi tentunya tidak putusan menyampaikan hakim itu juga tidak sesuai. apakah ada penyampaian juga di Artinya dalam. benar-benar secara administrasi ya, Nggak bukan bisa. Ya, substansi kemudian, pokok ya. Keliru ini, keliru, ketika keliru. kemudian putusan setelah itu turun, apakah itu tidak boleh menggunakan 75 ayat 4? Kan tidak ada dalam putusannya juga. Oke. Ya enggak Jadi begitu. jangan juga terlalu memastikan suatu teknis yang ada di pikiran Anda Nggak, ini membaca karena- putusan. nggak, gini. Bang Kita Ade berlandaskan mengatakan- pada putusan. Apakah Nggak, putusan- gini, Bang Ade sebentar, Oke, saya tanya singkat. kamu. Kamu percaya nggak sama putusan hakim? Percaya dong. Kamu percaya nggak sama asas res judicata pro varietas Oh, habetur? pasti. Kalau Anda percaya Intinya- terhadap putusan hakim, Jadi maka begini, hakim tadi begini, jelas Bung, bahwa tidak Tujuh boleh apa? Intinya apa? harus Intinya. dipakai sesuatu dulu. teknis. Pasal 206 harus dipakai tanpa- dulu, ya? yaitu Kalau pasal apa? 206 Lakukan harus dulu dipakai dulu perlawanan ke terhadap pengadilan. putusan Tidak hakim, harus. baru 75 kemudian juga nanti bisa setelah itu dilakukan. dilakukan Tidak sepakat, perbaikan. tidak sepakat. Bisa. Bang Ade tidak sepakat. Ya, itu kan omongan dia. Saya rasa Kalau dia sama omongan Anda Bukan, juga. kalau Anda mau Anda menghormati juga ngomong begitu kok. hormati Tuh, keputusan si Ade hakim, mah ya, oon. maka tadi perintah hakim jelas. Jaksa tempuh pasal 206 ayat 4. Berarti gini. Yaitu apa? Lakukan perlawanan. Oke. Tidak Baik, boleh- sebentar sebelum ke presenter nih. Ini kita melihat, ini saya maksud. Kok langkah selanjutnya dari sebuah proses persidangan kok bisa debatable seperti ini? Ya, mana yang pasti? Saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu ini bagaimana yang pasti. Kita belum pernah menyaksikan hal yang seperti ini secara masif begitu ya. Dan betapa satu pihak dengan pihak yang lain ini saling berargumen dalil hukum. Coba lihat misalkan, kalau kita kemarin melihat pra peradilan, kan para termul mengatakan pra peradilan tidak bisa. Ya, kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa pra peradilan itu adalah hak tersangka, sedangkan saat status tersangka sudah dilimpahkan menjadi P21, sudah masuk ke dalam dakwaan, dia sudah bukan tersangka tapi sudah terdakwa. Karena itulah Roy Suryo tidak bisa mengajukan pra peradilan. Nah, tapi kenyataannya diterima. Berarti proses persidangan itu senalar, ya, sejalan dengan nalar argumennya kuasa hukum Roy Suryo. Nah, yang mana seharusnya ini tidak terjadi begitu. Karena ini maksudnya perdebatan di dalam apa yang bisa dilakukan selanjutnya, hak hukum apa yang bisa dilakukan selanjutnya, ini tidak terjadi seharusnya. Kalau seperti ini, apa fungsinya kuliahan-kuliahan yang ada di kita itu, kuliahan-kuliahan hukum itu? Karena ini sebuah proses yang pasti di dalam sebuah proses hukum. Masa itu diperdebatkan? Itu yang ada di dalam pikiran saya. Terus terang ya, di antara kedua orang ini, dari perkataan Mas Abdul Ghafur Sangaji dan argumen Ade Darmawan yang mana itu adalah argumen template-nya para termul, saya juga tidak bisa memastikan, loh ini yang benar yang mana. Hanya saja sejauh perdebatan ini yang lebih make sense adalah Mas Abdul Ghafur Sangaji sejauh perdebatan ini. Kenapa? Karena harus dibedakan antara direnvoy, tadi begitu ya, bahasanya Mas Abdul Ghafur itu direnvoy. Apabila ada typo misalkan di dalam
dakwaan, atau misalkan ada salah ketik mengenai pasal, bukan substansi pasal tetapi salah ketik mengenai pasal, itu dikembalikan untuk diperbaiki. Perbaiki, ini salah, ini salah, ini salah. Itu kalau tidak salah tadi yang namanya renvoy itu kata Mas Abdul Ghafur Sangaji. Itu diperbaiki, gak usah pakai pasal-pasal begitu, karena itu bukan putusan. Tetapi apabila dia sudah putusan bahwa dakwaan itu ditolak, masa sama dengan renvoy? Masa sama dengan merevisi typo? Lah kan nggak bisa sama. Lah ini ya yang mana Mas Abdul Ghafur Sangaji mempostulatkan seharusnya, dan ini bukan pendapat, ini adalah rentetan pos-pos atau langkah-langkah yang harus dilalui di dalam sebuah prosedur penegakan hukum di negara Indonesia. Menurut KUHAP-nya demikian. Harus ke pengadilan tinggi dulu apabila mau melawan keputusan hakim, diberi hak. Jika kejaksaan tidak memakai hak untuk melawan, maka nanti akan diputus, permasalahan ini selesai. Apabila jaksa memakai hak untuk melawan, maka nanti menunggu putusan pengadilan tinggi. Nanti pengadilan tinggi memberikan putusan itu kepada pengadilan yang ada di Jakarta itu, yang di Dr. Tifa dalam hal ini begitu. Nah itu Mas Abdul Ghafur Sangaji. Tapi kalau si Ade pola pikirnya lain. Si Ade itu putusan hakim ini dia seolah-olah cuman salah ketik. Ya, itu dari apa yang saya lihat saat ini, perkataan Mas Abdul Ghafur Sangaji itu lebih make sense. Apakah begitu nanti kenyataannya? Nah, ini yang akan kita lihat ya, bagaimana pasal 75 ayat 4 dan 206 ayat 4 ini di dalam praktek di lapangannya, itu yang akan kita lihat. Kita lanjutkan dulu nih. Dilarang untuk menggunakan pasal 75, Bos. Nggak bisa. Bang Ade, apakah Pak Jokowi sangat-sangat kecewa telah menetapkan terhadap itu putusan dalam hasil putusannya, dari gitu. putusan sela ini? Tidak, tentunya. Karena kan Pak Jokowi sudah benar-benar siap akan hadir menunjukkan ijazahnya. Ya, tentunya disitulah kapasitas Pak Jokowi sebagai saksi pelapor. Bahwa kemudian perkara ini adalah perkara JPU, perkara negara. Negara sudah mengambil alih dengan masyarakat melaporkan. Nah kalau ada masyarakat menjadi korban seperti Pak Insinyur Joko Widodo, kemudian melaporkan kepada negara, menyerahkan kepada negara melalui kepolisian, kemudian kejaksaan. Nah itu terjadi beban negara di situ. Hadirnya negara di situ. Jadi saya rasa secara teknis juga teman-teman kejaksaan lebih tahu apa langkah yang akan mereka ambil. Dan kita tetap support untuk segera memperbaiki. Nah, sebentar ya Ade, negara sudah mengambil alih, iya, cuman ini bukan pengaduan masyarakat. Ya ini adalah delik aduan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau Dumas, pengaduan masyarakat, yang mengadu itu dia tidak menjadi apapun di dalam persidangan nanti, kecuali kalau memang dia itu saksi yang hadir saat itu dan itu diminta keterangannya, itu lain soal. Ini adalah delik aduan. Delik aduan itu meskipun negara yang sebagai representasi yang ada di pengadilan, tetapi ini sebagai representasi yang masih ada hubungannya dengan pelapor, karena pelapor inilah yang memiliki legal standing atas masuknya dakwaan itu ke persidangan. Ya, jadi tidak bisa dikatakan ini negara kan sudah mengambil alih, ya tidak mutlak. Ini bukan pengaduan masyarakat, ini adalah pidana delik murni. Delik aduan itu udah perkara yang berbeda ya. Kemudian selalu saja Kompas juga punya pertanyaan-pertanyaan yang template. Pertanyaan-pertanyaan yang template seperti ini, template itu yang ada yang ada polanya ya. Dari kemarin, dari mulai si Audrey itu bilangnya demikian terus, Jokowi sudah siap, padahal Jokowi sudah siap. Itu ya, pertanyaan template seperti itu menunjukkan bahwa di belakang para presenter ini ada briefing. Ada briefing itu. Karena sama semua di dalam semua acara televisi mengenai permasalahan pra peradilan kemarin atau persidangan Dr. Tifa dan Roy Suryo, pasti dikatakan Jokowi padahal sudah siap. Jokowi padahal sudah siap. Padahal secara prinsip ya, kalau Jokowi memang sudah siap, tidak perlu menunggu sidang. Dari dulu ya, Yopo, tunjukin begitu. Sudah siap, baiklah pret. Sangaji, artinya putusan sela ini membuat Roy Suryo, kalau tadi Anda menyebutnya ini angin segar. Ya, angin segar. Karena gini, karena yang dipersoalkan dalam nota perlawanan kemudian diterima dalam pertimbangan hakim adalah penggunaan dakwaan kombinasi. Ya. Dan dakwaan kombinasi itu sama dengan dakwaan kami. Ada 4 dakwaan, alternatif primer subsidiar, kemudian pasal 35 dan pasal 32. Yang jadi kacau balau dalam perkara ini adalah
ketika jaksa menuntut Mas Roy dan Bu Tifa menggunakan dua rezim KUH pidana yang berbeda. Oke, Ini nggak sebelum boleh. kita ke teknis ke sana, ini kan sebenarnya ijazah Center, polemik Pak Jokowi sebenarnya sudah berlangsung sangat lama. Dengan putusan hakim saat ini, artinya tidak letterlock dong. Kita bisa membuktikan apakah ijazah ini palsu atau asli. Ya, sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang membenarkan dalil Pak Jokowi bahwa ijazah ini asli, ya, dan tidak dilakukan pembuktian terbalik terhadap apa yang diteliti oleh Mas Roy dan Bu Tifa, berarti penelitian Bu Tifa dan Mas Roy itu tetap benar adanya bahwa ijazah Pak Joko Widodo tetap palsu karena tidak ada. Tapi kan yang Si mengeluarkannya Ade mah yang ditanya Mas Abdul Ghafur dia yang ngomong, itu presenternya lagi ngadap kemana juga. Ade, tahu bulat, dadakan 500-an. Dan sebaliknya. UGM Ini bukan akhir dari segalanya, karena kan belum Mbak dibuktikan. Cynthia. Itu yang perlu masyarakat dengan tahu. perkara ini kalau tidak bisa lagi Bahwa masuk tahap pembuktian, putusan selah bukanlah berarti Pak Joko satu Widodo putusan tidak yang punya inkrah. lagi hak Tetapi untuk itu membuktikan adalah dalil-dalilnya kesempatan bahwa ijazahnya itu bagi asli. JKU untuk Begini. memperbaiki dakwaan dan dimasukkan kembali. Oke, Clear tuh. Bang Ade, Silakan saja. kita mungkin sepakat saat ini tahapnya belum betul-betul. Iya, udah jelas itu mah dari tadi. Yang kedua Mbak Cynthia, bahwa kemudian ini tidak akan dipersoalkan masalah ijazah. Saya rasa ini bukan final kok. Oke, Ini kalau bukan final, tapi Dokter Tifa juga tadi sesudah sidang menyampaikan loh, dia punya bukti-bukti lain yang memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang menjadi polemik ya. Beliau tidak menyebutkan ijazah Pak Jokowi, tapi ijazah yang menjadi polemik, ada keraguan di situ. Bukti-buktinya ada materai, ada transkrip nilai yang tidak sesuai. Materai itu sudah akan terjawab nanti sangkatannya Bapak Insinyur Joko Widodo. Sama. Terjawabnya bagaimana? Terjawab, materinya sama. Materainya itu disebutkan bahwa tahun 1985 Iya, seharusnya sama, S1 Jadi itu menggunakan materai warna merah bernilai Rp500. Iya, dan semua angkatan Pak Jokowi ada beberapa itu sama materinya. Itu nggak bisa untuk lulusan begitu. D3. Iya, bukan S1. Semua palsu. Yang Rp100 itu untuk lulusan D3. Enggak, sama. Nanti kita buktikan. Oke. Tetapi saya tidak boleh terlalu maju untuk membahas persoalan pembuktian karena ini belum pembuktian. Terus yang kedua Mbak Cynthia, bahwa kemudian nantinya perkara ini sudah selesai dianggap, itu kan pemahaman hukum yang saya rasa sangat dangkal. Emang nggak ada yang ngomong kayak begitu juga. Pas saya baru bisa ngomong, kita baru bisa memastikan sesuatu itu ketika kemudian ini tidak dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum. Gimana? Gitu. Gimana Bang Sangaji? Atau ada penghentian penuntutan. Nah itu. Iya, Akan karena kesana kan saya sudah Selama jelaskan ini tadi. tidak kok. Saya sudah jelaskan Kita tadi konfirmasi bahwa enggak? putusan selah itu memang tidak menghentikan pokok perkara. Belum Iya. Udah jelas menghentikan itu pokok tadi. perkara. Iya dong. Tetapi kita harus lihat putusan itu dalam dua aspek. Aspek pertama adalah kita lihat pertimbangan hakim atau disebut sebagai ratio decidendi ketika hakim memutuskan suatu perkara dan lihat amarnya. Tidak hakim masalah, dalam ratio decidendi tadi mengatakan bahwa ini dakwaannya obskur, artinya kabur, tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas karena jaksa menggabungkan. Sebentar itu kan belum selesai. Jaksa menggabungkan dua KUH pidana, Iya. KUHP lama dan KUHP baru. Iya. Nah, ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya Itu satu. bisa dong diperbaiki. Kemudian yang kedua, dalam amarnya hakim memerintahkan supaya jaksa menghentikan pemeriksaan pokok perkara dengan arahan tidak ada amar bahwa jaksa segera perbaiki. Hakim mengatakan di dalam persidangan terbuka untuk umum, jaksa Anda punya hak untuk menempuh pasal 209 KUHP yang baru ayat 4 206 ya. KUHP yang baru yaitu apa? Lakukan perlawanan. Jadi bisa saja jaksa bisa memperbaiki, tetapi dengan satu syarat adalah, tetapi dengan satu syarat adalah harus memperbaiki. Sebentar, ini sudah kelihatan mulai kacau berpikirnya para termul ya. Persis seperti argumen-argumen awal saat para termul ini membuat sebuah narasi, katakanlah demikian ya, bahwa Roy Suryo tidak memiliki hak untuk pra peradilan. Yang mana pada akhirnya kenyataannya kan berbeda dengan apa yang sudah dipostulatkan oleh para termul itu. Baik ya. Dan ini ada yang menarik nanti. Ijazah Jokowi mau dibuktikan dengan ijazah teman-temannya. Yang mana keadaan mereka teman-temannya Jokowi itu juga diragukan. Yang mana keaslian ijazah teman-teman yang diakukan teman-temannya Jokowi itu juga diragukan. Yang mana seharusnya itu kembali kepada peraturan. Bagaimana peraturannya tahun 85 itu. Materainya itu, jadi tidak bisa membuktikan keaslian uang yang dituduh palsu dengan uang yang masih diragukan keasliannya. Itu ya. Ini
Udahlah, menarik. Kita nggak tahu sampai kapan akan membahas permasalahan ini. Untuk sekarang dulu, mudah-mudahan Termul binasa dari muka bumi Indonesia. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.